Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Cindy Pujiastari di channel Cinderella Jiastari. Masih tentang readingan tarot. Mungkin beberapa bulan ke belakang aku jarang upload, bahkan mungkin tidak pernah. Eh, aku harap sih kalian, teman-teman semua, merasa kangen sama readingan tarot aku. Oke, kita mulai aja langsung ya. Readingannya tentang energi maskulin. Tagline-nya, apakah feelingku benar tentang dia? Di sini aku bikin 2 file aja. Oke, kalian bisa milih file pertama. File pertama dan file kedua. Oke, aku bacain langsung file pertama. Oke, simpan dulu ya yang file keduanya. Oke, ada Wheel of Fortune. Kemudian Age of Wands, King of Swords, Death. Apakah feeling kalian benar? Di sini ada kartu Wheel of Fortune ya. Di awal udah langsung dibuka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini bener gak sih feeling aku tentang dia kayak gini. Ya, benar. Wheel of Fortune ini menandakan benar. Kamu sering kali berkaca pada pengalaman, sering kali memaknai arti kehidupan, dan beberapa orang yang pernah deket sama kamu analisis nih polanya kayak gimana, dan ketika sama orang ini kamu udah langsung klik, oh ya, aku bisa baca polanya, kode-kodenya aku udah paham, dan dia ngode ke aku udah jelas. Aku ini bukan sekedar apa ya, GR semata, tapi ini udah klik gitu, ngerti gak sih? Jadi ya, feeling kamu benar tentang dia. Kamu mencoba memahami simbol-simbol yang dia tunjukin ke kamu, kode-kode mungkin di media sosial, atau mungkin saat berpapasan langsung sama kamu, dan mungkin melalui teman-teman dia atau teman-teman kamu. Jadi udah ketahuan banget gitu bahwa oke, Wheel of Fortune sebenarnya dia masih mempunyai rasa, bukan masih sih, maksudnya dia mempunyai rasa sama kamu, tapi dia muter di situ-situ aja gitu. Maksudnya dia nggak gerak gitu, nggak action, nggak nunjuk. Dia berusaha menutupi dari kamu tapi kelihatan gitu, tapi dia nggak mau nunjukin gimana perasaan dia ke kamu, tapi hati kecil dia tuh pengen sama kamu, pengen kamu tahu. Jadi apa ya, gimana ya, hati sama logikanya itu bertolak belakang gitu, dimana logika merasa gengsi, egonya terlalu tinggi, dia malu, dia takut, ya banyak pertimbangan dari dia. Sementara hati kecil nggak bisa nahan gitu. Hati kecilnya tuh, wah nggak bisa nih, perasaan ini udah gede banget, udah menggebu-gebu banget, kalau gue tahan-tahan wah hancur lah. Kayak gitu. Dan semangatnya tuh kayak pasang surut gitu, pasang surut. King of Sword, dia kesel sih sebenarnya sama diri dia sendiri, bahkan sama keadaan, sama kondisi kalian saat ini. Dia tuh kesel, kayak ngerasa hambar aja gitu hidupnya, kayak gimana ya, bingung ya. Sebenarnya dia pengen gitu nyamperin kamu, terus minta minta apa ya, kayak berharap penuh lah sama kamu. Cuma ada beberapa hal yang mungkin jadi penghalang, dan salah satunya adalah ego.
dan mungkin masalah keluarga juga ada di sini. Jadi dia kayak, aku lihat sih dia insecure ya. Dia emang tipikal orang pemilih, cuma di sini yang lebih gedenya lebih ke insecure sih. Jadi dia melihat kamu lebih dominan daripada dia. Akhirnya dia kayak, enggak ah, kalau gue nyamperin kayak kelihatan banget eh, apa ya. Jadi dia nggak mau direndahin gitu. Dia nggak mau kelihatan orang yang ngejar-ngejar gitu. Dia maunya dikejar. Dan kalau dia dikejar dia bakal sok jual mahal, tapi endingnya kayak mau gitu kan. Ya gitu untuk file pertama, feeling kamu bener. Dia mungkin di media sosial dia kayak kelihatan cuek, tapi dia suka ngepost kode-kode tentang apa ya, mungkin kamu kamu juga sendiri ngerasa nih, ini kayaknya buat aku deh, ini kayaknya dia lagi caper deh. Itu bener banget, bener banget. Sebenarnya dia ada di fase berusaha move on dengan menunjukkan hal-hal yang mungkin terlihat seperti uh, dia bahagia. Misalkan dia posting sama pacarnya, atau dia posting sama gebetan barunya, atau dia posting sama temen-temennya, dia hangout, dia kayak kelihatan happy, dia menyibukkan diri dengan kerjaan, atau dengan kalau misalkan masih sekolah misalkan, atau masih kuliah dia organisasi. Kalau misalkan dia udah lulus, dia kerjaan dia gitu, dia share yang biasanya dia kayak cuek gitu ya terhadap media sosial, tapi akhir-akhir ini dia kayak lebih terbuka gitu, kayak ingin menunjukkan siapa dia, dan dia baik-baik aja, dia bahagia aja tanpa kamu. Padahal justru itu adalah kebalikannya gitu, kebalikan ketika dia memperlihatkan hal-hal yang menurut dia dia bahagia, padahal nggak, bertolak belakang banget. Karena di sini aku jelasin ya, orang yang bahagia itu justru jarang banget ngepost atau upload di media sosial, kecuali ada kepentingan, misalkan kepentingan di bidang promosi, marketing, atau kalau dia suka di dunia public relation, atau dia seorang owner atau apa itu, seorang pemimpin, dia justru lebih aktif di media sosial untuk mempromosikan diri, untuk mendapatkan goodwill. Sementara kalau misalkan orang yang ya bukan apa-apa dan tidak berkepentingan apa-apa, menunjukkan sesuatu yang menurut dia, ini loh kehebatanku, ini pencapaianku di bidang di bidang asmara. Maksudnya di dalam asmara, dari segi asmara, dari pekerjaan, dari prestasi. Berarti ini ada apa-apanya nih orang nih. Berarti nih orang kesepian nih. Berarti nih orang gak bahagia nih. Jadi polanya tuh ketahuan banget. Karena orang biasa yang tidak berkepentingan untuk menciptakan suatu goodwill atau promotion, dia cenderung menyibukkan waktunya itu di dunia nyata, dan bahkan hampir jarang menyentuh dunia maya sih gitu. Orang yang bahagia tuh rata-rata seperti itu. Dan kalau misalkan dia seorang yang sukses di bidang karir, dia punya kepentingan untuk promosi diri, itu wajar. Tapi di sini apa pentingnya meng-share pencapaian-pencapaian ketika tidak ada feedback untuk kita? Berarti di situ dia punya kepentingan khusus, dia pengen feedbacknya itu dapat perhatian dari mungkin orang yang dia tuju, yang kadang dia juga kayak ngepost terus tiba-tiba dihapus lagi ketika kamu udah lihat beberapa menit padahal belum 24 jam gitu. Itu wah, berarti itu ada apa-apanya.
Intinya kayak gitu. Jadi feeling kamu terhadap dia benar karena kamu di sini Wheel of Fortune melihat secara keseluruhan, secara universal simbol-simbol yang dia tunjukin, dan kamu belajar itu dari pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya saat deket sama beberapa orang. Maksudnya beberapa orang ini dalam tahapan-tahapan yang enggak sekaligus gitu. Maksudnya kamu pernah deket sama orang ini, oh dia pola komunikasinya seperti ini. Kemudian kamu bertemu dengan orang baru, oh pola komunikasinya seperti ini, dan sampai pada dia, oh ya udah ketebak gitu. Oke, file kedua. Ada Age of Cup, Three of Pentacle, Ten of Swords, The Devil. Ya, kalau aku lihat di sini feeling kamu salah sih. Ya, feeling kamu salah. Kenapa salah? Dia nggak lagi mikirin kamu, dia lagi sibuk sama finansialnya, dia lagi sibuk sama family-nya. Dia hampir tidak mempedulikan asmara untuk saat ini. Mungkin ada sedikit, tapi dia kayak berkaca pada pengalaman dia yang kelam. Oke, dari sini ya kita mulai. Dia lagi ada di posisi dimana finansialnya lagi memburuk, lagi galau sih. Lagi yang biasanya berlimpah tiba-tiba bangkrut gitu, nggak ada, sedikit ada sumber pendapatan tapi nggak gede, dan bahkan dia hampir bingung gitu, udah ini aku mau kayak gimana, aku harus berjuang yang seperti apa, yang endingnya dia kayak udah mager deh, terlalu banyak yang harus dipikirin gitu, terutama masalah ekonomi, masalah keluarga, kayak hal yang paling krusial bagi dia. Sebenarnya asmara juga krusial, tapi untuk saat ini belum ya. Tidak sepenting ekonomi dan keluarga untuk saat ini. Jadi dia dituntut banget sama orang tuanya, mungkin ibu bapaknya atau orang yang dituakannya, kakaknya mungkin, atau kalau dia anak angkat ya sama orang tua angkatnya atau walinya, atau pokoknya orang yang dia tuakan atau gurunya. Jadi dia benar-benar dituntut sih, dituntut untuk apa ya, sukses secara finansial, karir, dan prestasi. Ini berat banget sih bagi dia, kayak capek gitu, capek banget, tapi dia masih punya harapan kok, masih punya harapan, dan untuk lanjut ke hubungan asmara dia lagi nggak mood gitu loh, kayak nggak, kalau gue fokus di asmara, finansial gue bakal terganggu lagi, bahkan gue fokusnya ke itu mulu gitu, ke asmara mulu gitu, kayak gitu. Jadi dia tidak sedang memikirkan kamu, mungkin selintas ada, tapi feeling kamu salah tentang dia. Mungkin itu sebuah rasa yang terlalu subjektif sih, kamu mungkin lebih kegeeran, kepedean kayak gitu, tapi kenyataannya dia tidak sedang memikirkan kamu. Ya, seperti itu bacaan file kedua. Oke, untuk bacaan kali ini sekian dulu. See you next time, see you next video, bye.